Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kepada segenap pengurus Yayasan Keluarga Besar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada segenap jamaah majelis taklim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya, nikmat sehat adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tentunya setelah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat hidayah taufik. Nikmat sehat adalah nikmat yang besar dan mahal. Bayangkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Lihat orang sehat, jangan banyak-banyak. Satu orang yang sehat pengen ini, pengen itu, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, berbagai macam keinginannya. Sekarang mari kita balik. Ribuan orang yang sakit, ratusan bahkan jutaan orang yang terpapar adanya COVID-19 ini, keinginan mereka tidak banyak, cuman satu, sehat alias sembuh. Berarti kalau begitu sehat itu mahal, sehat itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri. Sampai-sampai di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi." Barang siapa yang di pagi harinya dalam keadaan sehat, lihat istri sehat, lihat suami sehat, lihat anak-anak sehat, aminan fi sirbi, rumahnya aman, tidak terjadi sesuatu, tidak ada kehilangan, tidak ada pencurian, aman. Lalu kata Nabi berikutnya, indahu kutu yaumi,
yang ia makan hari itu ada, sekalipun sederhana. Badan sehat, rumah aman, tidak terjadi sesuatu, tidak ada gempa, tidak ada longsor, aman, dan yang ia pakai makan hari itu ada, faka'annama hizat lahud dunia. Hari itu dunia sudah menjadi miliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, urut-urutan yang Nabi sebutkan tadi. Sehat di nomor 1 kan, aman di kelas 2 kan oleh Nabi, dan yaitu makanan yang tersedia pada hari itu berada pada ranking yang ketiga. Ini menunjukkan sehat adalah nikmat yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu nikmat kesempatan. Nikmat diberikannya kita kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di tengah pandemi yang sedang kita hadapi ini. Coba antum bayangkan, masih banyak masjid yang di lockdown, masih banyak majelis taklim yang terkena yaitu PSBB atau apapun namanya yang sejenis dengan itu, sehingga mereka tidak bisa menyelenggarakan majelis taklim. Masih banyak di tempat-tempat yang lain sulit untuk mengadakan kajian seperti ini. Namun alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, hidayah dari Allah Azza wa Jal, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk talabul ilmi pada malam hari ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kemudahan melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik amalan-amalan yang sifatnya wajib maupun amalan ketaatan yang sifatnya sunnah. Apa itu amalan ketaatan yang sifatnya wajib? Yang Allah wajibkan, sholat 5 waktu, lalu kemudian yaitu dan yang lainnya. Adapun amalan-amalan ketaatan yang sifatnya sunnah, yang tentunya kita perbanyak mulai malam hari ini sejak terbenamnya matahari tadi sore dengan masuknya waktu maghrib, adalah memperbanyak membaca solawat kepada Nabi karena kita sudah memasuki hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di hari Jumat setelah asar hingga menjelang matahari terbenam. Karena kata Nabi, berdoa di antara waktu tersebut maka tidak tertolak doanya. Oleh karenanya maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang syakirin, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi mengajarkan doa kepada kita, yang doa itu kita baca setiap selesai sholat fardu. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi hamba yang banyak mengingatmu, banyak bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga seluruh amalan ketaatan yang kita lakukan, khususnya pada malam hari ini dan besok hari Jumat, mudah-mudahan menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam salah satu ayatnya, yaitu di surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-114. Dalam penggalan ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita juga berdoa semoga saudara-saudara kita yang sampai malam hari ini berada di atas pembaringannya lantaran adanya pandemi COVID-19 ini, semoga penyakitnya menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya, diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi saudara-saudara kita muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang wafat mendahului kita,
kita karena adanya pandemi ini. Semoga kematiannya tercatat di sisi Allah syahid, husnul khatimah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kajian kita secara ringkas karena mengingat waktu, yaitu dengan tema sukses dunia akhirat dengan birrul walidain. Sukses dunia akhirat dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Agar materi kita tertata dengan baik, tersistematis, tidak melebar kemana-mana, materi ini saya bagi menjadi 5 bagian. Judul besarnya tetap sukses dunia akhirat dengan birrul walidain. Hanya saja kami bagi menjadi 5 subtema, 5 subbagian. Yang pertama saya akan menyampaikan yaitu dalil-dalil tentang wajibnya berbakti kepada orang tua. Di mana dalilnya? Dalam Al-Quran. Di mana ayatnya wajib berbakti kepada orang tua? Ini yang pertama, nanti kami sebutkan satu persatu. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang keutamaan atau fadilah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kira-kira apa sih yang akan Allah berikan? Janji yang Nabi sebutkan bagi mereka yang berbakti kepada orang tua, apa yang akan kita dapatkan? Itu materi yang kedua. Materi yang ketiga semakin meningkat, semakin meruncing, yaitu saya akan sampaikan yang ketiga, bukti-bukti betapa besarnya hak orang tua terhadap kita sebagai anak. Mana buktinya haknya orang tua itu besar terhadap anak yang harus dipenuhi oleh anaknya. Ini yang ketiga. Dan materi yang keempat, bentuk-bentuk birrul walidain. Sebenarnya ini panjang, ini yang keempat ini ya, tapi kami persingkat saja nanti. Apa contohnya anak itu disebut birrul walidain, itu kayak apa modelnya, contoh perbuatannya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir penutup, yang kelima adalah sikap anak terhadap orang tua yang masih kafir. Bagaimana sikap seorang anak baktinya jika memiliki orang tua yang berlainan akidah dengan anaknya, di mana anaknya seorang muslim, muslimah, orang tuanya non muslim, berlainan akidah. Nah, barakallahu fikum. Maka kita awali satu persatu kajian kita secara urut, dan mudah-mudahan ada pelajaran manfaat yang bisa kita ambil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita awali yang pertama, yaitu ayat-ayat atau dalil-dalil di dalam Al-Quran. Al-Quran saja dulu ya, hadisnya nanti akan kita ketahui belakangan. Ayat-ayat atau dalil-dalil di dalam Al-Quran yang mewajibkan birrul walidain. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Saya sebutkan 3 saja, mudah-mudahan 3 ini mewakili dari sekian yang banyak itu. Apa itu? Yang pertama, dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 36. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 36, saya bacakan penggalannya saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Lihat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menarik ini. Kenapa kok menarik? Antum kalau membuka Al-Quran, lembaran demi lembaran, ayat demi ayat Al-Quran, maka antum akan temukan di dalam Al-Quran selalu itu, selalu, tidak mungkin dipisah. Setelah Allah mengatakan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah, pasti perintah berikutnya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Selalu bergandengan. Sama seperti ketika antum ketika membaca ayat Quran, sholat dan zakat mesti gandengan. Wa aqimus sholah, mesti berikutnya wa atuz zakah.
Tidak mungkin dipisah. Termasuk ayat tentang birrul walidain. Ketika Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, selalu berikutnya wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, selalu bergandengan. Berarti karena ini perintah, asal perintah wajib, maka anak wajib bakti kepada orang tuanya. Asif, mohon maaf ini, mohon maaf, saya dan antum semua belum tentu orang tua. Mungkin ada yang sudah berkeluarga. Saya dan antum belum tentu orang tua. Tapi pasti kita seorang anak. Seperti tadi yang kita dengarkan dari Ustadz Jamal tadi, bahwasanya semua yang hadir di sini adalah belum tentu orang tua, tapi pasti anak. Wajib berbakti kepada orang tua. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua tentang wajibnya birrul walidain. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 151. Allah berfirman, lihat bagaimana ayatnya. Perhatikan struktur ayatnya. Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, katakan, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Selalu bergandengan. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya birrul walidain, sehingga sangat tepat jika tema pada malam hari ini yang diberikan kepada kami, sukses dunia akhirat, adalah dengan birrul walidain. Terakhir, sebelum masuk materi yang kedua, dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, saya sebutkan 3 saja dari sekian banyak dalil, yaitu surat Al-Isra, surat Bani Israel, surat yang ke-17, ayat yang ke-23. Kita lihat lagi strukturnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya birrul walidain. Taib, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk, yaitu materi yang kedua, karena ada 5 materi yang akan kami sampaikan. Materi yang kedua, kita tingkatkan pembicaraan kita, fadilah, keutamaan. Apa keutamaannya bakti sama orang tua, bakti sama abi, sama umi, ya, sama ayah, sama ibu? Apa keutamaannya anak disuruh bakti? Ya, bahkan kalau kita sudah menikah dan kita punya anak, maka tentu yang kita nasihatkan kepada anak kita, sama abi, sama umi harus bakti, nggak boleh kurang ajar. Apa sih manfaatnya? Fadilahnya apa? Ternyata keutamaannya banyak. Saya sebutkan diantaranya ya 6 sajalah dari sekian banyak keutamaan. Apa itu? Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Ya, amalan yang paling utama. Taib, karena ini sebenarnya saya bawa kitabnya, ada nomor-nomor hadisnya, seperti beberapa waktu yang lalu saya mengisi di kajian di tempat yang sama pula di sini. Maka karena waktunya malam, saya bacakan aja langsung dalilnya. Yaitu disebutkan bahwasanya birrul walidain ini merupakan amalan yang paling utama adalah di dalam hadis riwayat Muslim. Bisa kita temukan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-2478. Begini bunyi hadisnya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu an qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud, atau nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama itu? Qal, Nabi menjawab,
as-salatu liwaktiha. Salat on time, tepat pada waktunya. Salat itu bukan sometimes, kadang-kadang. Salat itu bukan anytime, bukan. Salat itu on time, tidak boleh ditunda-tunda. Itu ya. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, qultu ayyu summa ayyu. Aku berkata, lalu apa lagi amalan yang paling utama? Qal, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lihat daftar urutnya nih, urut-urutannya. Ya, salat di nomor 1 kan rukun Islam nomor 2 setelah syahadat. Sedangkan birrul walidain ditempatkan di ranking kedua setelah salat. Lalu ranking yang ketiga yaitu disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, qultu summa ayyu. Lalu apa lagi amalannya? Maka Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu jihad itu ranking ketiga. Iya, jihad ranking ketiga. Bahkan jihad tidak termasuk rukun Islam. Makanya jihad hukumnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Jihad di dalam Islam hukumnya bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang berangkat untuk berjihad, maka tidak semua kaum muslimin harus ke medan jihad. Ada sebagian di antara mereka yang mempelajari ilmu agama. Itu ada di dalam surat At-Taubah. Ini menunjukkan kepada kita bahkan beda sama sholat. Jihad tidak berlangsung sampai hari kiamat, tapi sholat berlangsung sampai hari kiamat. Loh kok bisa? Iya, singkat cerita, ketika nanti Nabi Isa alaihissalam turun dengan bergelayut, yaitu di sayap malaikat, beliau turun alaihissalam, beliau turun di Masjid Jami' Damaskus, Menara Putih Masjid Jami' Damaskus, yang waktu itu sudah ada Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya seperti nama Nabi kita, dan ayahnya Imam Mahdi adalah seperti nama ayah Nabi kita. Menurut Ahlus Sunnah, Imam Mahdi dari versi Hasan radhiyallahu an. Menurut Syiah, Imam Mahdi yaitu berasal atau nasabnya jatuh ke Husain. Nah, menurut Ahlus Sunnah dari Hasan, menurut Syiah dari Husain. Pendapat yang benar adalah Hasan. Nah, radhiyallahu an. Kita lanjutkan. Nah, pada saat itu maka Imam Mahdi berkata kepada Nabi Isa, silakan Anda yaitu menjadi imam. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam meminta Imam Mahdi untuk menjadi imam. Anda yang layak untuk menjadi imam. Sehingga sholat pada waktu itu diimami oleh Imam Mahdi, makmumnya Nabi Isa alaihissalam. Ini ada dalam riwayat Bukhari ini. Katanya para alim ulama, berarti kalau begitu kesimpulannya, Nabi Isa alaihissalam turun tidak bawa syariat baru. Dia mengikuti tata cara sholat, kaifiyah sholatnya keturunannya Rasul yang terakhir, yaitu Imam Mahdi. Cara rukuknya, cara sujudnya. Berarti dia turun nanti di akhir zaman tidak bawa syariat baru. Nah, singkat cerita, ketika setelah sholat Nabi Isa sudah melihat Dajjal. Loh, berarti Ustadz 3 orang ini hidup satu zaman? Iya, Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal hidup satu zaman. Maka dikejar Dajjal oleh Isa alaihissalam, dan Dajjal terbunuh di sebuah desa yang namanya Bab Lud, Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Nah, terbunuh di situ. Lalu kemudian setelah itu sholat tetap berlangsung, jihad selesai, berhenti, tidak ada jihad. Berarti kalau begitu jihad tidak berlangsung sampai hari kiamat. Sedangkan sholat tetap berlangsung, tetap sholat, tetap ada sholat. Jihad sudah tidak ada, karena Nabi Isa telah berhasil mematahkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal, dan seterusnya. Sehingga kondisi negeri ini, kondisi dunia ini aman. Sampai-sampai kata Rasulullah, di zaman Isa nanti itu adalah yaitu zaman di mana singa dengan yaitu kambing berjalan bersama. Tidak ada saling dimangsa, nggak ada. Anak-anak bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Nggak ada saling memangsa, menggigit, nggak ada. Aman di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi sholat tetap ada. Sedangkan jihad sudah tidak ada, berarti fardu kifayah. Kita lanjutkan. Maka birrul walidain adalah amalan yang paling utama di atas jihad, karena ranking kedua. Yang kedua,
Orang yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sulit mencari ridhonya Allah ini, maka salah satu kiatnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalilnya insya Allah kita sering mendengar, yaitu hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, di mana Nabi SAW bersabda, nanti materi ini insya Allah akan kami share ke Ustadz Jamal melalui bentuk PDF, sehingga nanti bisa dibagikan ke teman-teman dan diperbanyak, di copy diperbanyak ya, secara lengkap beserta dalil-dalilnya nanti ya insya Allah. Bagaimana bunyinya? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah bergantung dengan ridhonya orang tua, murkanya Allah bergantung dengan murka orang tua. Itu ya. Kemarin ada yang bertanya kepada saya ketika ada acara pernikahan setelah khutbah nikah, karena saya menukil hadis ini, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ada yang menegur saya, bertanya kepada saya, Ustadz, bunyinya kok walid Ustadz? Berarti ayah Ustadz. Ridhonya Allah tergantung ridhonya ayah berarti. Maka saya jawab dalam bahasa Arab ini, Masya Allah, setiap kita menyebut mudzakkar maka muannas di dalamnya. Sama seperti kita menyebutkan assalamualaikum, di mana dhamir kum di sini adalah mudzakkar, maka sesama wanita boleh menggunakan assalamualaikum, seperti itu. Maka inilah keunikan, keistimewaan bahasa Arab. Setiap yang dipakai untuk yaitu laki-laki, maka wanita terkena di dalam, sehingga walid di sini juga ibu di dalamnya, termasuk di dalamnya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini, yang ketiga ini adalah anak yang berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang ia alami. Semua kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam sejarah mencatat anak durhaka kepada orang tua, anak membentak orang tua, maka hidupnya dimudahkan oleh Allah dalam masalah rizki atau yang lain. Nggak ada. Yang ada di dalam sejarah tertulis dengan tinta emas, anak berbakti kepada orang tua, semua permasalahan hidup dimudahkan oleh Allah. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya panjang sebenarnya, kitabnya pun saya bawa. Insya Allah antum pernah mendengar tentang cerita 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya. Lalu kemudian yaitu terjebak dengan batu besar yang menutup mulut pintu gua tersebut. Lalu salah satu di antara mereka mengatakan, apakah alangkah baiknya kalau kita mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Semoga dengan kebaikan yang kita lakukan itu Allah membukakan pintu gua ini. Nah, berarti mereka sedang melakukan tawassul dengan amal soleh. Boleh tawassul dengan amal soleh. Kan tawassul ada 2. Ada tawassul yang dilarang, ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan, yang dibenarkan menurut syariat ada 3. Tawassul dengan asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah nama-nama yang baik dan berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya, berarti dengan nama-nama Allah asmaul husna. Tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Terus kemudian yang ketiga, tawassul dengan amal soleh. Kalau tadi yang nomor 2 orang soleh, yang nomor 3 amal soleh. Boleh. Sedangkan tawassul yang dilarang adalah menjadikan orang-orang mati, orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara agar doanya disampaikan kepada Allah. Maka ini jelas syirik yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Lalu kemudian berkatalah orang yang pertama. Saya tidak sebutkan orang kedua, orang ketiga karena waktunya. Berkata orang pertama, dia menceritakan di dalam gua itu, aku memiliki dua orang tua, ibu dan ayah. Aku memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku memiliki pekerjaan mencari kayu bakar. Dan setelah mencari kayu bakar, aku punya kebiasaan memeras susu. Dan ketika pulang, susu itu aku berikan terlebih dahulu kepada kedua orang tuaku. Suatu hari ya Allah, aku terlalu larut malam mencari kayu bakar, namun aku tetap peraskan susu, dan aku sampai di rumah, kudapati orang tuaku sudah tidur, terlelap pulas.
Sedangkan anak-anakku menangis di kakiku meminta air itu karena seharian gak makan, gak minum. Dan aku katakan kepada mereka, abi dan umiku dulu, ayah dan ibuku dulu yang meminumnya, baru kalian. Setelah kutuangkan kepada mereka berdua, sisanya baru aku berikan kepada istri dan anak-anakku. Ya Allah, hamba tidak niat berbuat zalim kepada istri dan anak-anak hamba. Hamba berniat bakti sama orang tua hamba. Maka tolong bukakan pintu gua ini. Singkat cerita, Allah bukakan pintu itu, Allah selamatkan mereka bertiga. Berarti bakti kepada orang tua, semua kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, kira-kira ada nggak rijal seperti ini di zaman sekarang? Ya, betapa banyak di luar sana, kita nggak tahu itu di mana, yaitu suami-suami yang lebih mendahulukan istrinya daripada dia sama abi atau uminya. Betapa banyak suami-suami di luar sana yang kalau istrinya meminta langsung realisasi, tapi kalau orang tuanya meminta selalu dijanjikan. Dia cinta sama istri dan anaknya, tapi dia kurang peduli dengan abi dan uminya. Maka ini bukan sikap yang baik. Sebab afwan, mumpung ketemu, saya laki-laki berbicara sesama lelaki. Afwan ini sebelumnya ya, mohon maaf. Baktinya kita anak laki-laki dengan abi dan umi kita berbeda dengan baktinya anak perempuan dengan abi dan uminya. Baktinya kita anak laki-laki kepada orang tua kita itu mu'abbad, abadi. Sedangkan baktinya anak perempuan kepada orang tuanya itu muakkad, akad nikah, selesai sampai di situ. Ketika suami mengucapkan dalam ijab qabulnya, qabiltu nikahaha wa tazwija dan seterusnya, maka hari itu terjadi peralihan hak. Sehingga apabila dalam rumah tangga benturan dua kepentingan, kepentingan abi dan uminya si istri dan kepentingan suaminya, istri wajib mendahulukan suami, bukan abi dan uminya. Beda sudah. Tapi anak laki-laki rijal, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Abu Daud, anta wa maluka milku abik. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Diri kita ini dan harta kita milik orang tua kita. Sehingga kapanpun kita dibutuhkan siap nih ya, anak laki, rijal, baktinya abadi. Ini tidak, ya apa Mia ini istriku gini Mi, nanti anu Mi, lo melempem ini rijal. Kok gini? Ini banyak kan keropok ini. Rijal dia harus dulukan orang tuanya, bukan istrinya. Seperti itu. Nak, Umi repot ini, nak tolong kau kesini, antar Umi ke siap. Hatta istrinya sakit, anak tinggal. Lu kemana? Umi sakit. Itu mestinya. Ya, bukan kemudian peduli sama istrinya tapi tidak mempedulikan istrinya minta dibangunkan rumah besar, lux expensive. Tapi uminya dibiarkan dengan tempat tinggal yang sederhana ya. Ini istri disewakan apa, dipanggilkan khaddam, ada pembantu. Sedangkan uminya yang sudah tua yaitu tidak dilayani, tidak diberikan pembantu dan seterusnya untuk melayani setiap harinya. Kadang-kadang kalau uminya itu sakit ya, sakit itu anaknya telepon sama supirnya, tolong antarkan umiku ke dokter, ini uangnya untuk obatnya dan seterusnya. Tapi kalau istrinya yang sakit, ya, ini menunjukkan kepada kita betapa banyak di luar sana. Ya, saya nggak tahu pemuda-pemuda di sini, karena saya yakin di sini banyak yang belum menikah. Bagaimana sikap kepada orang tuanya? Apakah sudah loyal 100% mendahulukan, ataukah dia lebih mendahulukan sohibnya? Sama sohibnya royal, sama orang tuanya bakhil. Ya. Maka tidak boleh seperti ini. Ya, baik, ini mumpung ketemu. Kita lanjutkan sekarang yang keempat, keutamaan keempat, jalan menuju surga. Masya Allah, jalan menuju surga.
Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga bisa kita dapatkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, di mana hadis yang ke-2485, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang tua itu adalah surga bagian tengah. Pintu surga bagian tengah, maksud saya pintu surga bagian tengah. Ini menunjukkan kepada kita berarti pintu surga itu ada pintu birrul walidain. Pintu surga kan ada 8 kata Nabi. Nomor 1 sampai nomor 4 itu dijelaskan dalam riwayat Muslim. Siapa yang rajin sholat akan dipanggil dari pintu sholat, babu sholat. Siapa yang rajin sodako akan dipanggil dari pintu sodako. Siapa yang jihad akan dipanggil dari pintu jihad, babul jihad. Siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari babu rayyan, pintu ar-rayyan. Untuk yang nomor 5 sampai 8, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan pintu haji, pintu birrul walidain, pintu tolabul ilmi, karena menuntut ilmi ini adalah jalan menuju surga. Sebagaimana Nabi mengatakan, man salaka tariqan, dan seterusnya ya. Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Terus kemudian berikutnya ada yang mengatakan yaitu pintu zikir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terjadi perbedaan pendapat. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 5. Birrul walidain ini keutamaannya merupakan akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi. Gak ada nabi yang durhaka sama orang tuanya. Pengen tahu buktinya? Akhlaknya para nabi. Jadi kalau ada anak-anak, yaitu remaja-remaja di Surabaya atau dimanapun yang dia bakti sama orang tuanya, berarti mereka mewarisi akhlaknya para nabi-nabi terdahulu. Mewarisi. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat yaitu di dalam Al-Quran surat Maryam. Surat Maryam surat ke-19 ayatnya 30 sampai 32. Maryam. Ya, surat Maryam. Baktinya Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya. Begini bunyinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Berarti Isa bukan Tuhan. Isa hamba Allah. Allah memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat, menunaikan zakat. Berarti Nabi Isa salat. Iya, Nabi Isa salat. Menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nabi Isa berbakti kepada ibunya. No. Contoh yang lainnya surat An-Naml surat nomor 27 ayat 19. Nabi Sulaiman bakti kepada ayahnya Daud alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nanti bisa dilihat sendiri ya, yaitu di dalam surat An-Naml surat 27 ayatnya ayat yang ke-19, di mana di situ ada doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya, yang artinya, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakku, mendoakan orang tuanya, ya, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Yang terakhir ke-6, ya, yang terakhir yang ke-6, orang itu kalau berbakti kepada orang tua maka merupakan mafatihur rizq, kunci-kunci rezeki. Rizkinya dimudahkan oleh Allah. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di hadis yang ke-2488 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi
wa yuzada fi rizqihi falyabarraf walidayhi wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin agar dipanjangkan umurnya, ditambah rizkinya, hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menjalin hubungan silaturahim, karib kerabat, kekerabatan. Nah, ini penting ya. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua adalah memudahkan rizki. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang materi yang nomor 3. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 sekarang. Dalil-dalil yang membuktikan besarnya hak orang tua. Hak orang tua besar, tidak bisa dibalas oleh anaknya, tidak bisa. Apa saja buktinya? Yang pertama. Wah, ini saya belum baca aja udah merinding. Disebutkan yaitu di dalam riwayat Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, nomornya 4 hadisnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dia menceritakan ada seorang laki-laki datang kepadanya. Laki-laki ini tanya, ya akhi, dia tanya, wahai Ibnu Abbas, saya ini melamar seorang wanita, ternyata lamaran saya ditolak. Tiba-tiba datang laki-laki lain melamar wanita itu dan diterima oleh abi dan uminya, oleh ayah dan ibunya. Saya mangkel, jengkel, kecewa, sehingga saya bunuh laki-laki itu. Adakah pintu tobat untukku? Tobatku masih diterima oleh Allah atau tidak? Aku ini habis bunuh orang karena lamaranku ditolak. Anda tahu jawabannya Ibnu Abbas? Kaget antum kalau dengar. Ibnu Abbas malah bertanya, halaka min ummin? Kau punya ibu tidak? Kau punya ibu tidak? Lalu kemudian laki-laki tersebut yaitu mengatakan bahwasannya, yaitu dia mengatakan, saya tidak memiliki ibu. Ya, ibunya meninggal berarti. Saya tidak punya ibu. Ibunya meninggal berarti. Lalu kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau begitu bertobatlah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah semampumu. Orang ini pergi, Atok bin Yasar, sahabat Nabi yang lain, Atok bin Yasar radhiyallahu anhu, menegur Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, laki-laki ini habis bunuh orang. Dia mengatakan adakah pintu tobat? Kau mengatakan kau punya ibu tidak? Apa ini maksudnya? Maka kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu perbuatan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah dan taubat seorang akan diterima oleh Allah kecuali bakti sama ibunya. Bakti sama ibu melunturkan dosa, taubat diterima oleh Allah. Bakti sama umi, besar haknya ibu ini. Ya, sebab ada 3 perbuatan yang laki-laki tidak bisa melakukannya, yaitu yang pertama adalah mengandungnya, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Maka ketika Nabi ditanya, yaitu wahai Rasulullah, mana baktiku yang harus aku dulukan? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ayahmu. 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Mengandung, melahirkan, menyusui, baru ayahmu. Nggak bisa. Besar haknya orang tua, terutama ibu. Yang kedua, bukti yang kedua, yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah. Di kitab ini juga ada, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadis 2487. Ini panjang ini ceritanya, saya persingkat aja. Ceritanya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sesungguhnya aku memiliki istri. Ini putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aku memiliki istri dan aku sangat mencintai istriku. Sedangkan ayahku Umar bin Khattab nggak suka, benci sama istriku. Kemudian dia, ayahku, menyuruh aku untuk menceraikan istriku. Namun aku enggan untuk menceraikannya karena aku cinta. Lalu kemudian Nabi bersabda, turuti ayahmu, ceraikan istrimu. Lalu berdasarkan hadis ini, tidak semena-mena, tidak bisa dijadikan dalil. Abi tidak suka sama menantunya, terus cerai, tidak bisa. Bisa aja. Ya.
Abilia tok sumpah wis cerai. Lo jangan. Iya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya, bolehkah yaitu aku menuruti perintah ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku, maka kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau ayahmu sudah selevel Umar bin Khattab, enggak apa-apa. Ya. Kalau sudah selevel Umar bin Khattab radhiyallahu an, setan aja takut sama sahabat Umar radhiyallahu an. Bayangkan, ya. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau levelnya belum selevel Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka jangan dituruti. Apalagi kalau istrinya itu tidak teridentifikasi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini menunjukkan kembalinya, intinya adalah haknya orang tua itu sangat besar, sangat besar. Kemudian diantara bentuk yang lain, contoh yang lain, bukti haknya orang tua itu besar. Kisahnya Juraij. Pernah dengar kisah Juraij? Ya, kisah Juraij, seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia sholat sunnah dipanggil oleh ibunya, Juraij, maka dalam hatinya Juraij berkata, ibuku atau sholatku? Aku teruskan sholat ini atau ibuku? Padahal ini sholat sunnah, ini sholat sunnah. Ya, akhirnya dia tetap melanjutkan sholat. Lalu ibunya bersumpah, semoga Allah tidak mewafatkan engkau wahai Juraij sampai wajahmu diperlihatkan oleh Allah, yaitu kepada seorang wanita pelacur. Ini doa ibunya ini. Sampai akhirnya begitu selesai sholat, tidak lama kemudian doa ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang pelacur, lalu pelacur ini mengatakan, hai Juraij, berzinalah denganku. Lalu kemudian Juraij mengatakan, takutlah, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Bayangkan, ini kalau kira-kira yang ditawari ini jamaah Surabaya ini kira-kira. Ahlan wa sahlan. La haula wala quwata illa billah. Iya. Yang dia tanyakan itu kef tempatnya di mana kan gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Ini orang saleh ini, ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wanita ini dia berzina dengan laki-laki lain, hamil, lalu dia mengatakan ini bayinya Juraij, terkena sumpah ibunya. Lalu singkat cerita, akhirnya dia dituduh sebagai seorang yang pura-pura saleh dan seterusnya, dia dihajar, dipukuli, bahkan tempat peribadatannya juga yaitu dirobohkan. Lalu kemudian Juraij berkata, akan aku tunggu sampai anak itu keluar. Singkat cerita, anak itu begitu lahir, Juraij meminta, bawa kemari anak itu dan panggil semua orang. Ketika ia gendong anak itu, lalu jarinya Juraij ditusukkan yaitu ke bagian, yaitu sisi perut daripada anak tersebut. Hai bayi, katakan siapa sebenarnya bapakmu? Si bayi ini berkata, maka dalam sejarah ada 3 bayi ajaib, masih bayi bisa ngomong. Itu ada salah satunya bayi yang ada di zaman yaitu Juraij ini ya, seperti itu kisah Juraij ini. Akibatnya akhirnya semua pada minta maaf, bertaubat kepada Allah dan ingin membangunkan tempat peribadatan Juraij dengan peribadatan yang luar biasa, tapi Juraij menolak, sehingga setelah itu dia beribadah dan wafat dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, kata para alim ulama, mestinya dibatalkan sholatnya. Orang tua kita sholat sunnah nih, ya, kita sholat sunnah, fulan misalnya, namanya fulan misalnya ya, saya nggak sebut nama lah di sini ya, fulan batalkan, iya mi, seperti itu, mestinya begitu ya. Baik. Ada, saya punya teman, cerita betul ini, testimoni betul, kejadian nyata. Saya minta dia untuk menemani saya karena saya ada jadwal kajian di luar kota, waktu itu di Jakarta. Tiket sudah pegang, dia sudah pegang, kemudian sudah boarding pas ini, udah boarding, tinggal nunggu aja. Lalu kemudian dia ada telepon, dia terima, iya. Begitu ditutup, terus dia bilang sama anak, Ustadz, anak pulang dulu. Pulang? Ini boarding ini, pulang. Lah terus antum gimana? Umi telepon, anak tadi lupa, ya Allah Ustadz, anak belum salaman. Ini tadi Umi bilang, kok tumben nak belum salaman sama Umi nak. Itu wis, kau nek misalnya lupa ndak apa-apa, wis tak dongakno kau selamat dan seterusnya. Anak ndak enak Ustadz, anak ndak tenang kalau belum nyium tangannya Umi ini.
Bayangkan ini sudah pegang tiket ini, pulang, tidak jadi. Kira-kira kalau antum kira-kira gimana? Kirim salam. Kirim salam. Wes kirim salam. Parah ini, angel ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita hanya orang tua ini besar ya. Dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua termasuk bagian daripada jihad, dan ceritanya banyak. Baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu materi yang keempat. Tinggal satu lagi, setelah itu kita akhiri. Materi yang keempat adalah bergaul, bentuk-bentuk birrul walidain, bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Kayak apa contohnya berbakti kepada orang tua itu? Sebenarnya saya punya materi khusus. Ini ada kitabnya soalnya. Judulnya 33 cara birrul walidain. Ada 33 cara ini. Di antaranya saya sebutkan satu persatu aja. Tidak boleh berkata ya. Yang kedua, mentaati mereka dalam semua perkara yang bukan maksiat, selama perintahnya bukan maksiat, wajib samina wa ta'na. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya sesuai dengan syariat. Ini semua ada dalilnya sebenarnya. Qurannya ada, hadisnya ada. Yang keempat, membayar utang-utangnya. Jadi kalau orang tua punya hutang dan dia meninggal, jangan ribut masalah warisan, tutup hutangnya. Karena itu bentuk bakti anak kepada orang tua. Sebab kata Nabi, ruh itu tertahan, gak bisa masuk surga karena utang. Ruh itu meskipun dia mati syahid, gak bisa masuk surga karena utang. Itu hadisnya sahih. Baik, silakan dibeli buku, yaitu yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul Ruh Mukmin Terkatung-katung Karena Utangnya. Itu ya. Baik, hutang, maka tutup. Terus yang kelima, membayar hutang puasa Ramadannya, diqadha atau bayar fidyahnya. Yang keenam, berlemah lembut terhadap keduanya, tidak boleh bermuka masam, jangan memandang mereka dengan pandangan amarah, benci, buat mereka selalu tersenyum tertawa. Ini tidak, sama sohibnya, kak. Begitu pulang, sudah makan kau nak? Wis. Umi tadi nyiapno kau, masa apa Mi? Ya itu ada kemarin Umi ndak masak, Umi ndak enak badan, ada rawon. Ya Allah Mi, wingi rawon, saiki rawon. Rawonin untuk kita orang bosen. Rawonnya lihat kita bosen. La haula. Dia lupa kalau rawon itu tambah nginep tambah enak. Lupa dia. Ya Allah. Ya, baik. Seperti itu. Terus kemudian yang ketujuh, yaitu hendaklah minta izin jika memasuki kamarnya. Nggak boleh langsung main masuk aja, minta izin. Ustadz, mulai anak umur berapa harus ketuk pintu? Mi, aku boleh ndak masuk nggak? Mulai umur berapa? Katanya para ulama, kalau nggak salah ya, saya baca fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah, mulai umur 4 tahun. Mi, boleh ndak masuk kamar? Aku mau masuk. Minta izin. Nggak bisa terus masuk begitu aja, nggak boleh. Yang kedelapan, kerjakan perbuatan yang dapat menyenangkan keduanya meskipun tidak di atas perintahnya. Meskipun dia tidak nyuruh kita, lakukan perbuatan yang bikin dia senang. Kadang orang tua itu, maaf ini ya, antum nanti akan merasakan dah. Kadang orang tua itu, ya Allah nak, sikile Umi ini cekot-cekot anu, oh waya melaku. Ayo lu nyang di jalan-jalan sama aku. Alhamdulillah, biar habis jalan-jalan pulang, waras nak sikile. Orang tua, kadang anak gak paham. Ya Allah Mi, bentino balseman kita orang sing gosok terus, astagfirullah. Senangkan meskipun dia ndak nyuruh kita. Itu seperti itu. Ajak jalan-jalan, ajak bercanda, ajak apa begitu. Yang kesembilan, menghajikannya jika mereka tidak mampu melaksanakannya. Jadi dibadali, dihajikan. Dengan syarat kita sendiri sudah pernah haji. Yang ke-10, mintalah nasihat dan pendapat mereka dalam pekerjaan yang akan engkau lakukan. Dan mohonlah maaf jika terpaksa menyelisih pendapatnya. Jadi kalau kita mau melakukan apa, kalau nurut Umi ya apa? Wis kau yang lebih ngerti nak. Umi ini ndak ngerti yang kayak gini-gini. Ndak, nek nurut Umi enak ya apa nurut Umi. Nek nurut Umi kayak gini, padahal itu menyelisih keinginan kita. Begitu kita kerja, Mi, aku minta maaf Mi ya, ternyata usulnya Umi itu aku gini. Iya wis tidak apa-apa, tapi tetap disampaikan nurut Umi gimana. Kadang-kadang orang tua, nah kalau nurut Abi itu gini, wis bi Abi ke zaman tahun berapa Abi?
Anak ini milenial, Bi. Ada nggak yang model-model kayak gini? Ya Allah. Bi, beda pikirannya orang dulu sama orang sekarang. Ya Allah. Bayangkan, nggak boleh ini ya. Terus kemudian 11, segera penuhi panggilannya dengan disertai wajah berseri-seri, serta hindari jawaban panggilan yang tidak disukai oleh orang tua. Hindari. Ya, dipanggil orang tua, labaik. Iya. Nggak boleh. Ya, penuhi langsung. 12, muliakan kawan-kawan dekatnya orang tua, famili kedua orang tua, baik orang tua masih hidup maupun telah wafat. Ini ada satu hadis, Nabi SAW didatangi seorang laki-laki, Nabi ini yang didatangi. Ya Rasulullah, fahal li min taubati, apakah ya Rasulullah, inni adzanabtu dzamban aziman, aku telah melakukan dosa yang paling besar. Fahal li min taubati, adakah pintu tobat untukku? Kitabnya ada nih, nomor 2526, Sahih Targhib wa Tarhib. Apa ada pintu tobat? Kata Nabi, halaka min ummin, kau punya ibu enggak? Lah, aku enggak punya ibu. Nabi tanya lagi, fahalaka min kholati. Kholati berarti saudaranya ibu, kakaknya ibu atau adiknya ibu. Kalau laki-laki khol, kalau perempuan kholati. Kalau yang dari ayah, ammi dan amati. Ini pertanyaan Nabi, kholati, punya tante enggak yang dari ibu? Orang ini menjawab, naam, aku punya tante dari ibu. Kata Nabi, kalau kau ingin tobatmu diterima, fabirroha, baktilah sama tantemu. Bakti sama keluarga yang dari ibu, bukan dari ayah, itu peluntur dosa itu. Lah sekarang tidak, ponakan zaman sekarang ini khalatinya ada, ya, tidak pernah ditanya, terus game ini terus gini. Ditanya, khalati sehat, ya apa tadi beranu di jalan gimana, dan seterusnya, keadaan keluarga ya nggak pernah ditanya. Bahkan banyak ponakan-ponakan zaman sekarang yang kurang ajar sama tantenya. Kita lanjutkan yang ke 13. Jangan membantah perintah dan perkataannya, jangan menyalahkan mereka, jelaskan kebenaran kepada mereka dengan sopan dan bijaksana. Kita kan sudah ngaji, namanya orang tua, mungkin dulu belum pernah taklim seperti ini. Ada salah satu amalan yang menyimpang, maka kemudian kita sebagai anak luruskan dengan pelan. Bi, yang aku pernah dengar itu katanya itu begini hadisnya, ini loh Bi hadisnya, sama-sama. Tidak kita vonis, Bi bid'ah itu Bi bid'ah, mi bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya Allah nak, kau niki nak jenggotmu tambah dawa, tambah kurang ajar ambil. Ya, nah, ini orang tua ini jelaskan dengan baik, ya, santun. Kita lanjutkan 14, jangan sekali-kali meninggikan suara di hadapan orang tua, nggak boleh. 15, ciumlah kepala kedua orang tuamu, ini ada dalilnya ini, kita cium, ya. 16, bantulah pekerjaan orang tua. 17, jangan pergi jika kedua orang tua tidak mengizinkan. Jika terlanjur, minta maaf dan ridhonya. Bahkan kirimlah berita tentang keadaanmu. Kirim, mi aku sampai sini dan seterusnya. Terus kasih kabar. Orang tua itu tidak minta apa-apa kok sebenarnya. Dia itu lihat anaknya bahagia, lihat anaknya senang, itu sudah kebahagiaan tersendiri buat dia. 18, jangan berbuat hal-hal yang Allah haramkan di depan orang tua. Contoh, merokok di depan orang tua. Kadang-kadang joinan sama abinya. Bibi. Panggil abinya begini lagi. Bibi. La haula wala quwata. Tak boleh. Iya. Nggak boleh merokok, memasukkan wanita bukan mahram dan seterusnya, nggak boleh, haram. Terus 19, jangan makan sebelum mereka berdua makan. Seperti itu kalau masih tinggal ya sama orang tua. 20, jangan mendahulukan istri atau anak-anakmu dari orang tua, terutama anak laki-laki ini. 21, jangan berdusta kepada keduanya. Kadang-kadang orang tua ini jadikan alasan, sekolah telat. Gurunya tanya, kenapa terlambat? Abi saya tadi itu, padahal abinya tidak nyuruh apa-apa. Orang tua mesti dijadikan alasan, ya. Terus kemudian 22, jangan duduk di tempat yang lebih tinggi dari orang tuamu. Jangan pula menyelonjorkan kakimu di hadapan orang tua. Ini riwayatnya Abu Dawud.
nggak boleh. Terus 23, jangan merasa rendah karena bernasab kepada ayahmu meskipun engkau merasa pegawai tinggi. Ya Allah, abi biyen kok gak soge sih bibi, coba abi soge. Jangan merasa rendah karena bernasab kepada ayahmu, jangan. 24, jangan kikir sehingga mereka meminta kepadamu. Jangan sampai orang tua minta kepada kita, kasih sebelum mereka minta. 25, sering-seringlah bawa oleh-oleh atau hadiah untuk kedua orang tuamu. Sering-sering. Ya. Terus 26, bersodako dengan mengatasnamakannya. Jadi kalau sodako atasnamakan orang tua juga, terutama yang telah wafat, maka atasnamakan, dia dapat fadilahnya. 27, orang yang paling berhak engkau muliakan adalah ibumu lalu ayahmu. Ibu dulu baru ayah. 28, bersikap adil jika terjadi perselisihan antara orang tuamu dan istrimu. Adil, proporsional. 29, hati-hati dengan doa laknat orang tua, sumpahnya. 30, jangan mencaci maki dan menghina orang tua. Sebab ada yang seperti ini, menghina orang tua. Saya pernah datang ke salah satu rumah orang, kemudian orang tua ini ya, orang tua saibeh ya. Lalu kemudian dia tanya, Ustadz ini nomor HP-nya berapa? Nomor aneh itu ini Ami, nomor saya 08 sekian. Dia begini, ya Allah Ustadz, saya itu tidak bisa gini. Manggil anaknya, nak, minta tolong nomornya Ustadz ini masuk no ke HP-nya Abi, nak, tolong. Apa kata anaknya? Abi ini gaptek lu. Abi ini gaptek. Ya, kata abinya, lihat Ustadz anak sekarang ini Ustadz, orang tuanya dibilang gaptek. Ya, orang tuanya dibilang loadingnya lambat, ya, orang tuanya dibilang ketinggalan zaman dan seterusnya. Nggak boleh seperti ini, tidak boleh membodoh-bodohi orang tua, nggak boleh. Terus 31, dulukan birrul walidain daripada melakukan sholat sunnah, kisahnya Jures tadi. 32, rawatlah mereka ketika telah berusia senja, meskipun kita harus membersihkan najisnya, kotorannya. Sebab kita dulu orang tua kita yang membersihkan dan dia tidak protes, padahal mereka tidak tidur. Bayangkan, yang dipakai untuk membersihkan najis kita tangan kanannya yang dipakai, yang dia juga memasukkan makanan dengan tangan kanannya itu pula, dan mereka tidak protes. Kenapa orang tua sudah giliran sakit-sakitan, anaknya jijik membersihkan, bahkan dipanggilkan babysitter. Allahu Akbar. Terus kemudian yang berikutnya 33 terakhir, perbanyak doa untuk orang tuamu. Banyak doanya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bisa. Atau Robbi firli Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ada lagi Robbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Itu juga ada. Ya, baik. Terakhir penutup. Terakhir ini sikap anak terhadap orang tua yang masih kafir. Bagaimana kalau anak punya orang tua yang tidak beragama Islam, berlainan akidah? Sikapnya ada dua saja. Yang pertama, jika orang tuanya bukan kafir harbi, ya, jika orang tuanya itu kafirnya kafir muahad, kafir zimmi, kafir mustakman. Kan orang kafir ada 4, ada muahad, ada zimmi, ada mustakman, ada harbi. Nomor 1 sampai nomor 3, muahad, zimmi dan mustakman, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, dia tidak memusuhi kita. Tapi yang satu ini, yang nomor 4, kafir harbi, orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, bahkan membantai kaum muslimin. Kalau orang tuanya itu bukan kafir harbi, maka pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Tetap pergauli layaknya orang tua kita sendiri, sebatas lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka melakukan yaitu ritual-ritual keagamaan, anak nggak boleh ikut. Dan yang berikutnya, yaitu yang terakhir, yang kedua, tidak boleh mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang tua. Jadi kalau orang tuanya masih hidup, anak boleh mendoakan sebatas doa hidayah. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang tuaku yang masih kafir supaya masuk ke dalam Islam. Nabi pernah duduk, di sampingnya ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini bersin, memang dia tahu, dia itu kenal Nabi Muhammad, mengenal Rasul kita, Nabi kita. Itu dalam Al-Quran dikatakan seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kebiasaannya Nabi kayak apa mereka tahu. Jadi Yahudi ini bersin baca Alhamdulillah, Hamdalah. Lah biasanya kalau bersin baca Hamdalah kan didoakan Yarhamukallah. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillah,
Nabi tidak doakan yarhamukallah, tapi justru yang satunya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Didoakan hidayah. Makanya orang kafir, terutama orang tua yang masih hidup, maka tidak boleh didoakan ampunan, rahmat, nggak boleh. Ya, meskipun karib kerabat kita. Sebab Nabi pernah mau mendoakan Abu Talib ketika Abu Talib mau meninggal dunia, nazak. Nabi membisikkan di telinga Abu Talib, ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela paman, menjadi saksi untuk paman nanti di hari kiamat. Satunya lagi Abu Jahal yang waktu itu hadir waktu Abu Talib mau nazak itu. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muthalib. Hai Abu Talib, apa kamu benci sama agama bapakmu Abdul Muthalib? Agamanya apa? Paganisme, nyembah berhala. Apa kamu benci dengan agama nenek moyang kita? Akhirnya Abu Talib enggan, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, malah dia mengikuti temannya yaitu Abu Jahal, mati kafir. Sehingga Rasul saking cintanya sama pamannya, ingin memohonkan ampun, ditegur langsung oleh Allah. Turun surat teguran, surat 9 At-Taubah ayatnya 113. Gak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan untuk orang-orang yang kafir, meskipun orang kafir itu karib kerabatnya sendiri. Itu tegurannya, At-Taubah 113. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, baik semasa hidup, lebih-lebih ketika mereka telah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita untuk orang tua kita yang hidup maupun yang telah wafat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada langsung ditutup atau bagaimana? Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ustaz, silakan. Salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua, terutama untuk orang tua yang sudah meninggal, itu adalah memperbaiki hubungan atau memperbaiki hubungan dengan kawan-kawan beliau. Ya. Nah, tapi bagaimana Ustaz kalau kawan-kawan dari orang tua kita itu memang kawan-kawan yang tidak baik, secara akhlaknya tidak baik, akhlaknya buruk, apakah kita tetap harus memperbaiki hubungan mereka atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Bagaimana menjalin hubungan teman-teman orang tua kita yang telah wafat ini, teman-temannya yaitu dalam kondisi yaitu memiliki perangai yang tidak baik. Bagaimana cara menjalin mereka hubungan baik dengan mereka? Yang pertama adalah Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya riwayat Abu Dawud, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Makanya harus selektif cari teman itu, harus pilih-pilih, tidak sembarangan, nggak boleh ya sembarangan cari teman, karena berpengaruh teman ini. Maka jika teman orang tua kita itu orangnya perangainya buruk dan seterusnya, hanya sebatas yaitu menolong mereka apabila mereka membutuhkan, tetapi menjadikan mereka sebagai teman akrab, teman dekat, maka itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi kalau mereka misalnya membutuhkan pertolongan, sebagai orang tua kita dulu menolong mereka juga, maka kita teruskan hubungan baik ini dengan kita berikan pertolongan semampu kita. Adapun menjadikan mereka sebagai karib kerabat atau teman dekat dan seterusnya, kecintaan dan seterusnya, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi jika mereka adalah orang-orang soleh, maka tentunya kita harus menjalin hubungan baik kepada mereka dan berteman dengan orang-orang soleh. Ingat, berteman orang soleh diibaratkan berteman dengan penjual minyak wangi. Opsinya 3, kemungkinannya 3. Kalau tidak kita, yaitu dikasih testernya, ya. Atau yang kedua, kita nggak dikasih tester tapi beli. Kemungkinan kedua, kita pakai parfum itu jadi wangi juga. Atau kemungkinan ketiga, nggak dikasih tester, nggak beli, duduk tok di tokonya penjual minyak wangi, kena bau harumnya. Maka itulah manfaatnya berteman dengan orang soleh. Wallahu alam. Beda dengan berteman dengan orang yang tidak baik. Opsinya 2, seperti tukang pandai besi. Kalau tidak baju kita bau tidak sedap, atau mungkin baju kita terkena api tersebut. Wallahu alam bisa. Gitu ya. Baik. Iya, silakan. Nah, kalau jadi kan pada orang tua harus seperti itu, karena yang cowok nih. Ya. Lu gimana kalau misal
ketika kita udah menikah dan orang tua kita yang cowok sama orang tua yang cewek itu jauh, kita tinggal sama orang tua kita sendiri. Sedangkan yang cewek ini anak tunggal, dan siapa yang merawat orang tuanya si cewek? Tuh gimana? Nah, artinya suami istri ini dia rumah-rumah sendiri, bertempat tinggal sendiri, atau ikut dengan orang tuanya? Bertempat tinggal sendiri. Bertempat tinggal sendiri. Suatu ketika ada keadaan darurat yang mengharuskan dia ke orang tua yang cowok itu. Iya. Dan orang tua yang cowok juga butuh perawatan juga, maksudnya. Baik. Mana yang harus didulukan? Iya. Nah, barakallahu fikum. Jadi apabila berbenturan dua kepentingan, di mana seorang istri dituntut untuk yaitu orang tua si suami, sedangkan di sisi lain orang tuanya sendiri juga membutuhkan istri itu, maka dalam hal ini sikap seorang suami adalah dia harus bersifat adil, proporsional. Maka dalam hal ini dia tidak boleh melarang anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Suami yang baik adalah seorang suami yang justru menganjurkan anaknya meskipun itu tidak ada kewajiban mutlak, karena dia wajib taat sama suami. Andai kata seorang suami mengatakan, enggak, jangan keluar rumah ke umikmu, kamu aku suruh datang ke rumah umikku, tolong, dia butuh, maka itu haknya dia, hanya suami. Tetapi suami yang baik tentunya tidak bersikap seperti ini. Suami yang baik adalah yaitu seorang suami yang dia menyuruh istrinya untuk berbakti. Iya, kamu datang ke sana biar nanti saya ke umi saya dan seterusnya. Nanti satu saat kalau memang ada waktu lagi kita ke sana dan seterusnya. Maka yang seperti ini tentunya ya. Jadi tidak boleh dia memaksakan kehendak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mertua itu posisinya apa sih Ustadz bagi suami? Apakah orang tua? Bukan, karib kerabat. Mertua bagi antum laki-laki, mertua antum itu bukan orang tua tapi karib kerabat. Sehingga yang wajib antum dulukan itu orang tua, bukan karib kerabat. Tetapi jika antum yaitu berbaik hati dengan memerintahkan istri untuk silaturahim kepada orang tuanya, maka ini adalah fadilah tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Taib, itu saja mungkin karena waktunya, itu ya. Ustaz Jamal ya. Saya tutup dari saya dengan kafaratul majelis sebelum saya kembalikan ke pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.